kita Pak Sosti. Di sini kita akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Bagaimana? Untuk video selanjutnya kita tonton berikut ini. 1. Kebijakan perdagangan internasional. Jika kita membicarakan kebijakan perdagangan internasional, kita harus memandang dari dua segi, yaitu dari segi ekspor dan dari segi impor. Keduanya memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai eksportir, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan masalah penyediaan barang dan cara pemasarannya. 1. Kebijakan ekspor. Instrumen yang biasa digunakan oleh berbagai negara dalam melakukan kebijakan ekspor antara lain subsidi, exchange control, international commodity agreement, politik dumping, dan larangan ekspor dan diskriminasi harga. A. Subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, serta mengekspor ataupun mengimpor barang jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual satu barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud yang diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam berbagai bentuk seperti bantuan kredit yang mudah dan berbunga rendah atau diberikan macam-macam insentif. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mendorong ekspor. B. Premi. Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya, misalnya penghargaan untuk kualitas barang dan memenuhi standar kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor yang murah, dan penyediaan prosedur ekspor yang memadai. Kontrol valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik secara untuk memegang monopoli pemilikan valuta asing, mengatur penggunaannya. Tujuan exchange control antara lain: 1. Menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran termasuk di dalam mencegah mengalirnya modal ke luar negeri. 2. Memudahkan penyelenggaraan rencana pembangunan nasional. 3. Melindungi industri dalam negeri. 4. Meningkatkan pendapatan negara. 5. Memperkuat posisi negara itu dalam melakukan bergaining untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain. 6. Memperluas ekspor terutama untuk menghadapi negara-negara yang melaksanakan kontrol valuta asing. C. International Commodity Agreement. International Commodity Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama. Biasanya perjanjian semacam ini diadakan oleh negara-negara penghasil bahan-bahan mentah yang penawarannya melebihi permintaan di pasar dunia. Contoh perjanjian seperti ini adalah OPEC dan The International Coffee Agreement. E. Politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan menjual produk di luar negeri lebih murah. Politik dumping bertujuan untuk menguasai pasar suatu produk di luar negeri. F. Larangan ekspor. Suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu, misal ekspor hasil persenjataannya di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. Pelanggaran ekspor hasil produksi suatu negara ke negara lain sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan negara. 2. Kebijakan impor. Contoh kebijakan di bidang impor adalah tarif, larangan impor, dan kuota. A. Tarif. Penetapan tarif atau bea masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga barang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, harga barang yang sama
di dalam negeri dapat bersaing dengan harga barang impor tersebut. Jadi, tarif atau bea masuk merupakan salah satu untuk memberi proteksi kepada industri dalam negeri. Namun, ada kemungkinan bahwa karena kebutuhan APBN, tarif dikenakan untuk memperoleh pendapatan negara. B. Larangan impor. Seandainya suatu negara melarang impor mobil, maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit mobil akan memperoleh proteksi. Dalam hal ini, proteksi tersebut bersifat mutlak, yaitu mobil impor sama sekali tidak diperkenankan menyaingi mobil buatan dalam negeri. C. Kuota. Pemerintahan dapat memilih untuk menggunakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa diimpor. Kebijakan seperti ini pun dapat memberi proteksi kepada industri dalam negeri. Oke guys, jadi ini adalah penjelasan dari kita semua. Jika ada kesalahan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dimatikan dah, langsung nanti lagi potong aja dah. Pas lagi. Iya. Ini coba.